Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD kelas 4 ya. Jilid 4B masih di tema 4 berbagai pekerjaan ya. Kalau di video sebelumnya kita membahas soal penilaian harian 2 ya, atau soal tes tulis subtema 2. Kali ini kita akan melanjutkan untuk soal tes tulis subtema 3 ya, tes tulis subtema 3 di halaman 67 sampai dengan halaman 68 ya. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, cerita yang berisi kejadian fiktif dan diceritakan secara turun-temurun disebut dengan dongeng ya. Nomor 1 jawabannya dongeng. Guna nomor 2, cara penyajian teks berupa rangkuman inti yang ditulis dalam diagram disebut dengan peta pikiran. Nomor 3, perhatikan kalimat berikut. Janganlah berbuat curang dan merendahkan orang lain. Kalimat tersebut merupakan contoh unsur cerita, yaitu pesan moral ya. Untuk yang nomor 3 ini jawabannya adalah pesan moral. Di sini sudah saya tuliskan ya. Jawabannya adalah pesan moral. Nomor 4, apa komentarmu terhadap tokoh kelinci dalam cerita Kelinci dan Kura-Kura? Nah, komentar saya ya, kelinci seharusnya bisa menghargai hewan lain dan tidak merendahkannya, yaitu si kura-kura tadi ya. Kemudian kita ke muatan pelajaran IPS KD 3.3. Nomor 1, contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam dari hutan adalah industri. Jawabannya adalah industri kertas. Nomor 2, petani menanam padi di sawah merupakan contoh kegiatan produksi. Nomor 3, kertas yang kita gunakan sehari-hari menggunakan sumber daya alam yang berasal dari hutan ya. Ini di materi juga ada. Nomor 3 jawabannya adalah hutan. Lanjut ke nomor 4, mengirimkan hasil hutan ke kota termasuk kegiatan ekonomi, yaitu proses pengiriman, berarti distribusi ya. Ini nomor 4 jawabannya adalah distribusi. Kita lanjut ke nomor 5. Buatlah skema kegiatan ekonomi pengolahan padi menjadi beras, mulai dari ditanam di sawah hingga menjadi beras ya. Kita diminta membuat skema kegiatan ekonomi pengolahan padi menjadi beras, bahkan sampai kita makan. Oke, di sini sudah ada skemanya ya. Jadi mula-mula sawah disiapkan ya untuk menanam padi dengan cara dibajak menggunakan traktor. Setelah lahannya siap, kemudian sawah ditanami dengan padi. Setelah padi siap untuk dipanen, padi akan dipanen oleh petani. Kemudian sebelum diolah menjadi beras, padi atau gabah ya, itu harus dijemur dan digiling sehingga bisa menjadi beras. Jadi dipisahkan antara bijinya dengan kulitnya, sehingga bisa kita sebut dengan nama beras. Beras kemudian dikirim ke pedagang dan dijual di pasar ya, bisa di pasar ataupun di supermarket. Kemudian setelah dibeli, beras tersebut akan dimasak menjadi nasi dan siap dikonsumsi seperti yang kita makan sehari-hari. Nah, itu penjelasan untuk muatan pelajaran IPS ya. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu IPA. Oke, nomor 1. Berikut yang tidak termasuk manfaat hutan adalah yang bukan termasuk manfaat hutan. Jawabannya nomor 1 adalah B. Meningkatkan suhu bumi, karena hutan itu justru dengan adanya tanaman akan menjaga ketersediaan oksigen di bumi sehingga menjadi tambah sejuk. Suhu bumi akan menjadi turun, bukan meningkat. Berbeda kalau hutan semakin menghilang, maka suhu bumi akan meningkat ya. Kemudian tempat hidup atau habitat hewan, jelas hutan ya. Kemudian mencegah bahaya banjir serta tanah longsor, itu juga manfaat dari
hutan. Yang bukan jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 2. Menggunakan botol bekas air mineral untuk membuat vas bunga merupakan contoh kegiatan reuse. Reuse itu menggunakan kembali. Lanjut ke nomor 3. Menanam pohon kembali untuk penghijauan disebut dengan reboisasi. Reboisasi itu artinya adalah penanaman hutan kembali ya. Di sini sudah saya tuliskan juga ya. Nomor 3 jawabannya adalah reboisasi. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Tuliskan cara pengolahan sampah kaleng minuman dengan recycle. Oke, di sini untuk yang nomor 4 ya. Jadi yang pertama, kaleng dibersihkan, kemudian kaleng dipotong kecil-kecil. Berikutnya adalah potongan kaleng tersebut dipanaskan hingga meleleh. Lelehan logam dari kaleng akan diolah menjadi produk baru. Lanjut ke nomor 5. Tuliskan cara pengolahan sampah kertas dengan reuse, reduce, recycle, dan replace di sekolahmu. Oke, untuk yang nomor 5, reuse. Reuse artinya menggunakan kembali ya. Berarti menggunakan kertas bekas yang bagian sisi lain masih bisa untuk menulis atau masih kosong, bisa kita gunakan kembali ya. Jadi itu termasuk reuse. Kemudian reduce, menulis secara hati-hati ya. Dengan menulis secara hati-hati maka kita akan mengurangi ya penggunaan kertas yang berlebihan ya, sehingga dengan kehati-hatian tersebut, dan juga tidak merobek kertas baru untuk membuat mainan ya. Ini juga untuk termasuk reduce. Kemudian selanjutnya ada recycle atau daur ulang ya, yaitu mendaur ulang sampah kertas menjadi kerajinan tangan. Selanjutnya replace itu menggantikan ya. Misalnya dengan mengirim surat menggunakan email ya, atau surat elektronik daripada menggunakan kertas. Itu untuk muatan pelajaran IPA. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu PKN ya. PKN nomor 1. Sila yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki simbol. Nah, ini pohon beringin ya. Ini adalah sila Persatuan Indonesia. Kalau bintang itu adalah sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Padi dan kapas sila kelima. Rantai itu adalah sila kedua. Nomor 2, contoh sikap tidak baik saat berdiskusi yang bertentangan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu ya sikap yang bertentangan dengan sila ketiga Pancasila yang tidak baik ya. Jawabannya adalah tidak menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Itu nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Apa simbol sila ketiga Pancasila? Jelaskan makna simbol tersebut. Nah, sila ketiga Pancasila tadi simbolnya adalah pohon beringin. Maknanya apa? Ya, di sini simbolnya pohon beringin, maknanya rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Tuliskan contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga pada Pancasila. Ini di materi sudah ada, materi PKN, tapi ini sudah saya pilihkan ya. Saya tuliskan ada 3. Yang pertama, mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Kedua, menghormati guru. Dan yang ketiga adalah peduli terhadap masyarakat sekitar. Oke, selanjutnya kita ke muatan matematika ya, KD 3.9. Keliling sebuah segitiga sama sisi adalah 69 cm. Panjang sisi segitiga tersebut adalah segitiga sama sisi ya, berarti ketiga sisinya sama panjang. Nah, sehingga untuk mencari kelilingnya ya, atau mencari panjang sisinya itu diketahui keliling, maka kita bagi 3. Oke, kita simak untuk yang matematika ya. Sudah coba saya coret-coret ya. Di sini oke. Nah, kelilingnya 69. Maka panjang sisinya 69 dibagi 3, hasilnya adalah 23 cm. Itu untuk yang nomor 1 ya. Jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 2. Luas segitiga di samping adalah, nah ini ditanyakan luas jika diketahui alasnya 10, tingginya 12. Nah, luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2 atau setengah alas kali tinggi ya. Ini setengah alas kali tinggi, setengah kali alasnya tadi 10, tingginya 12. Kita coret, bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 5. 1 kali 5, 5 kali 12, 60 cm persegi. Oke, nomor 2 jawabannya adalah 60 cm persegi. Lanjut ke nomor 3. Perhatikan segitiga berikut.
Keliling dan luas segitiga tersebut berturut-turut adalah titik sentimeter dan sentimeter persegi. Keliling dan luas ya. Kita lihat gambarnya di sini. Ada dua gambar A dan B ya. Kalau yang A ini berarti ketiga sisinya ada 24, 26 dan 28. Kemudian tingginya 18 cm. Lah di sini alasnya adalah yang sebagai alas adalah 28 cm ya. Jadi yang tegak lurus dengan tinggi itu namanya adalah alas. Oke. Untuk yang bagian A, nah keliling berarti kita tambahkan ketiga sisinya hasilnya adalah 78 cm. Kemudian luasnya setengah alas kali tinggi, setengah kali alasnya tadi 28 ya, tingginya 18. Kita bagi 21 bagi 2 14. Berarti 1 kali 14 kali 18 hasilnya adalah 252 cm persegi, itu luasnya. Kemudian untuk yang B. Yang B sama keliling dan luas, kelilingnya ini kita tambahkan, luasnya berarti setengah kalikan 34 kalikan 26. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi kelilingnya 32 tambah 28 tambah 34 hasilnya adalah 94 cm. Luasnya sama dengan setengah kalikan alas kali tinggi, sama dengan setengah kalikan alasnya itu 34, tingginya 26 bagi 21 bagi 2 dapat 17. 1 kali 17 kali 26 hasilnya adalah 442 cm persegi, itu keliling dan luasnya. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Pak Beni memiliki sebidang tanah yang berbentuk segitiga sama sisi yang luasnya 32 meter persegi. Tentukan uang yang diterima Pak Beni jika tanah tersebut dijual dengan harga 800.000 per meter persegi ya. Jadi luas tanah Pak Beni itu 32 meter persegi. Nah, jika harganya tiap meter persegi itu 800.000, maka uang yang diterima Pak Beni tinggal kita kalikan aja ya, 32 kalikan 800.000. Oke. Di sini untuk nomor 4, 32 kalikan 800.000 hasilnya adalah 25.600.000 rupiah. Itu uang yang diterima oleh Pak Beni. Oke, untuk muatan matematika sudah. Sekarang kita ke muatan pelajaran terakhir, yaitu SBDP ya. SBDP hanya ada 2 nomor ya. Yang pertama, tuliskan objek benda apa saja yang biasa digunakan saat kamu menggambar pantai. Objek bendanya apa saja? Nah, bisa tentu di pantai kan pasti ada ombak, ada pasir ya, ada pohon kelapa, itu bawahnya bisa kita jadikan sebagai objek ya. Contoh objek ya, di sini ada ombak, awan, pohon kelapa, batu karang, perahu dan pasir ya. Sekarang nomor 2, tuliskan apresiasi dari gambar berikut. Ini ada gambar pantai ya. Apresiasinya seperti apa? Di sini sudah saya tuliskan ya. Gambar pantai itu sangat menarik dan kelihatan nyata. Itu contoh apresiasi dari sebuah gambar ya. Oke, berarti sudah selesai ya. Demikian tadi pembahasan soal dari tema 4 ya. Subtema 3 ya. Subtema 3 ya, sudah kita bahas semua. Ini untuk penilaian harian 3. Terima kasih sudah belajar bersama ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa ya, agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap belajar ataupun mengerjakan soal ya. Silahkan pertanyaan atau saran bisa ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.